Selamat siang, bertemu dengan saya Nugroho. Saya salah satu volunteer atau penggiat dari PMBGN BNN Kota Malang. Kali ini saya ingin berbicara tentang harapan. Setiap orang punya harapan, setiap orang mungkin membebankan harapannya kepada orang lain. Misal orang tua membebankan harapannya kepada anak, pacar membebankan harapannya, istri membebankan pada suami, suami membebankan pada istri. Harapan itu mestinya adalah sesuatu yang bagus, tetapi ketika harapan itu tidak terpenuhi, apa yang terjadi? Di sini kita sudah bersama kakak yang sangat cantik. Boleh memperkenalkan diri, Kakak Nia? Boleh? Oke, Apa? siap. Ya, makasih Mas Nugroho yang udah sharing sore-sore ya di sini ya, sambil ada angin semilir yang luar biasa nikmatnya ya. Masuk angin. Ya, perkenalkan teman-teman, di sini saya Nia. Saya berprofesi sebagai psikolog di Kota Malang. Kamu gelarnya dong. Panjang nanti. Banyak nggak apa-apa. Sekolah tuh suwe-suwe. Aduh ya Allah, aku lagi ngomongnya buat gelariku cek dawane. Gak usah, wis Mas. Nggak apa-apa. Nggak di-searching ngomong Siap. gelare. Nanti searchingnya di mana? Instagramnya? Bisa dilihat di sini Bisa nanti? dilihat Jadi di IG saya di nia_psikolog. Jadi kalau mau lebih kenal dekat dengan saya bisa kenalan lebih jauh di IG saya. Atau enggak kalau mau di googling bisa dilihat aja Nia Psikolog Malang gitu aja. Insya Allah udah langsung keluar. Nah, Mbak Nia ini, Kak Nia ini, begitu Anda ketemu, itu langsung ketemu, wah ini bisa baca pikiran ya. Gimana sih sebenarnya psikolog itu kerjanya? Oke ya. Bener nggak bisa baca pikiran? Oh, nanti tak temukan pesulap merah ya. Oh iya. Saya pesulap biru. Jadi gini Mas Nugroho, banyak orang kan memang mengira bahwa profesi psikolog itu bisa menebak ya, menebak tanpa harus memegang, menebak tanpa harus lebih dalam lagi. Tetapi sebetulnya psikolog itu kan butuh proses ya, biar dia bisa sampai ke masa seperti itu dan fase seperti itu. Dan kalau bilang nggak usah apa-apa, psikolog udah lebih tahu. Karena psikolog juga bukan ahli nujum atau dukun gitu ya. Kalau dukun mungkin paranormal, kalau psikolog para tidak normal. Karena untuk menjadi seorang psikolog itu kan ada fase-fasenya. Jadi dia harus S1 dulu psikologi, langsung lanjut lagi baru ke S2 ngambil magister profesi psikolog. Oke, jadi memang harus melalui tahapan Benar scientific. Sekali. Iya. Nah, semuanya berdasarkan scientific atau magic? Scientific dan bukan magic. Keilmuan. Karena semuanya berproses. Keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, lancang dikit, psikolog itu sekarang kayak gimana sih? Dunia persikologan itu, apakah HRD atau seperti apa di masyarakat sekarang? Bagaimana masyarakat mengenal psikolog? Psikolog itu menurut saya bisa ada di mana-mana. Jadi kayak tagline-nya Arema ya. Ya, psikolog di mana-mana dan ada di mana-mana gitu. Karena memang semua fase kehidupan manusia itu kan memang butuh ada untuk penyeimbang. Kita bisa berkiprah di HRD. Kita juga bisa berkiprah di rumah sakit. Kita juga bisa berkiprah di tengah-tengah masyarakat, memberikan psikoedukasi, memberikan seminar gitu. Karena tujuan sebagai psikolog itu kan pengen menyehatkan psikologis dan kesehatan mental, tepatnya di situ. Cuman tergantung masuknya nih, kalau dia HRD berarti yang sehat mental siapanya? Oh, para karyawan. Kalau dia masuk ke rumah sakit yang pengen sehat mental siapanya? Kliennya dia, pasiennya dia. Kalau dia masuk di psikoedukasi berarti tinggal menyamakan dengan temanya aja. Tapi tetap unsur kesehatan mental mesti kita edukasikan di situ. Edukasi oleh profesional. Baik. Ciri-ciri kamu kalau seperti ini kamu bipolar. Kamu kan bisa biasa lihat di Twitter seperti itu. Siap. Itu sebenarnya gimana sih kalau menyikapinya seperti ya, itu? Jadi self diagnose ya Mas Nugroho. Ya, self diagnose itu sebaiknya jangan dilakukan. Why? Karena apa? Kita untuk menjadi seperti ini kan berproses ya. Scientific. Ada beberapa jenjang yang harus kita laluin dan itu nggak secepat kilat kita minum pil langsung saya jadi psikolog kan, nggak gitu ya. Jadi untuk lulus S1 psikologi aja minim tuh 4 tahun, jadi 8 semester kita habiskan. Terus untuk mapro tuh minim juga ada 4 semester yang harus dihabiskan dan harus ada sesi berpraktek gitu di rumah sakit, di RSJ, lalu ada di
lapas, ada di puskesmas, itu harus kita lalui. Jadi ada berprosesnya sehingga kita akhirnya oke, matang baru cus kita ke masyarakat ya. Terus kalau misalkan tiba-tiba kita ngerasa nih, kita search ya di Google ciri-ciri bipolar gitu, terus kok kayaknya aku iya ya. Nanti dibaca, iya, nanti dibaca semua, iya semua. Loh kok aku bipolar, dibaca lagi yang lainnya nih, BDD. Loh kok aku juga BDD, loh kok juga BPD. Semuanya lama-lama, aku kena kaberek gitu. Berarti orang se-Indonesia kedengar. Nah, lama-lama kan akhirnya kan kita ini kan melabelin diri kita sendiri. Jadi memang kalau sebaiknya kita ngerasa kita sekarang udah mulai malas mandi, yang biasanya sehari 2 kali dibalik 2 hari sekali. Kempro, Mbak. Oh kempro ya. Terus yang biasanya kita ganti baju, kita nggak mau ganti baju. Terus yang biasanya kita tuh suka keluar rumah terus nggak mau keluar rumah. Terus yang biasanya kita bersosialisasi dengan banyak orang terus kita menutup aksesnya semua. Itu harap warning, berarti ada apa dengan kita? Jadi ada apa dengan si cinta gitu kan ya? Jadi si Anda ini kenapa kok akhirnya mengalami perubahan-perubahan dalam fase kehidupan? Karena orang-orang yang akhirnya menarik diri dari lingkungan sosial itu kan mesti ada sesuatu yang mengenai di pikirannya sehingga dia akhirnya berpikir lebih dalam, kayaknya aku nggak perlu deh banyak keluar, kayaknya nggak perlu deh banyak ketemu dengan orang karena semua orang menyebalkan. Dan mulai menyalahkan, kenapa Tuhan nggak ada dalam saya, kenapa lingkungan tidak pernah baik sama saya, kenapa aku tuh pengen jadi orang baik nih, tetapi kenapa tidak bisa terwujud. Itu sering menyalahkan diri sendiri, nyalahin orang lain, nyalahin Tuhan. Malang ini kota besar kan, lumayan ya, lumayan besar ya, maksudnya dibanding kota-kota sebelah atau kabupaten-kabupaten sebelah. Dan terkenalnya Malang adalah kota pendidikan. Wes berarti demografi, jelas itu demografi mahasiswa itu luar biasa tinggi. Sing tak pikir itu gini Mbak, sama juga, saya juga pernah mengalami ya. Bisa kuliah datang ke tempat Malang yang waduh notabene universitasnya universitas luar biasa. Besar ya. Wis pinceran. Saya lebu kuliah itu dipotongno kambing sampai saking senengnya delok aku biyen sekolahnya kayak gitu ternyata bisa masuk sekolah yang sampai ada selebrasi ya Mas ya, luar biasa. Dipotongkan kambing biasa di luar. Ya, itu ya. Potongan kambing sama orang tua. Nah, wis begitu sudah kuliah gak iso. Ngelembosi, Mas. Iya. Ya kan memang awalnya juga dari SMA juga seperti itu kan ya. Seperti itu bukan orang yang jauh lah dari namanya prestasi itu jauh. Terus tapi ternyata memang bisa masuk waktu ujian lulus. Sistem sekolah kan DO. Begitu nilai kurang dikit DO. Nah, setiap ujian nangis. Nah, karena aku takut memalukan. Terus dipotong wedhus terus di DO kan nggak enak. Siap, seperti Mas. itu. Kata teman-teman, setiap habis ujian itu rasanya kok koyok beda gitu loh. Nah, itu kan itu memaknai harapan itu. Aku takut sekali. Ya alhamdulillah bisa lulus ya, bisa selesai. Aku yakin di sini semua orang juga punya proses masing-masing. Nah, sehat nggak sih sebenarnya? Sudah diberi harapan setinggi langit seperti itu. Memberi harapan seperti itu sebenarnya sehat nggak sih? Dan menerima harapan seperti itu. Siap. Sebetulnya kemarin kalau saya ngelihat dari konteksnya sampai ada tasyukuran ya. Apalagi kita kalau di Muslim itu kan memang kalau ada apapun yang perlu kita rayakan sebagai kita bersyukur lah. Orang bersyukur itu kan macam-macam ya, bisa dengan cara berdoa bilang alhamdulillah, dengan cara tasyukuran kita bagi-bagi makanan, dengan cara tasyukuran kita bagi-bagi uang untuk sedekah. Banyak cara yang dilakukan orang untuk bersyukur. Itu yang positif. Tetapi ada juga orang bersyukur akhirnya minum alkohol, ada. Akhirnya buka botol gitu ya, itu ada juga yang seperti ada juga yang akhirnya bersyukurnya dengan cara dia berlibur, boleh. Halalan. Jadi semua pilihan itu ada di kalian masing-masing. Nah, pilihan keluarganya Mas Nugroho adalah perayaannya lewat pemotongan kambing. Dan itu memang akhirnya jatuhnya kan dibagi-bagi. Berarti niatnya orang tua adalah sedekah. Tetapi kalau seorang Mas Nugroho menganggapnya ini adalah sesuatu hal yang amazing, itu kan yang mengatakan Mas Nugroho sendiri. Wih, kok iso ngono rek? Nah, ternyata aku iso mlebu kampus tuh orang tua aku tuh bangganya Masya Allah gitu kan ya. Sehingga Mas sendiri berpikir mengakumulasikan itu makna sendiri.
tanpa pernah memvalidasi. Sakjane kemarin potong kambing tuh niatnya bapak apa sih? Ya aku bersyukur. Kok iso ya kon biyen SMA aku biasa terus kuliah. Aku seneng le. Lah misalkan cuma hanya sebatas itu. Tetapi kan Mas tuh mengartikannya karena Masnya overthinking. Jadi Mas mengartikannya, wah ini berarti aku harus kuliah sing genah iki. Ya. Nilaiku kudu apik iki. Ya. Lek iso aku kudu 8 semester entek iki. Ya. Itu kan Mas. Ya. Tetapi ternyata karena Mas juga nggak pernah memvalidasi perasaan itu, akhirnya Mas berharap aku nggak pengen kena DO, juga kudu apik karena Mas ada ketakutan juga, karena Mas kan ingin tampil sempurna juga. Kalau bisa aku nggak memalukan orang tua. Ya. Padahal nilai jelek belum tentu goblok kan. Kali Tapi banyak DO. nggak masuk, nah nggak bentar, kali banyak nggak masuk juga kena DO. Ya. Banyak presensi yang nggak masuk juga DO sama Iya, aja. iya. Banyak nilai buruk juga DO. Nah, sebetulnya kalau boleh kita ngomong ya, nilai itu bukan murni dari seseorang yang pintar, Mas. Karena beberapa pendidik itu saya tanya, jadi guru ataupun dosen saya tanya, dari mana kamu dapatkan nilai 10 buat anak ini? Sebetulnya bukan cuma nilai aja, saya juga ngeliat attitude-nya. Oke. Saya ngeliat juga bagaimana dia untuk ketertibannya, tata tertib apakah dia pernah pelanggaran poin yang 100 itu berkurang atau enggak gitu. Jadi akan banyak komponen. Jadi kalau Mas hanya berharap, aku ini goblok, mesti kena DO. No, itu juga pikiranmu sendiri. Mas nggak pernah kan bertanya, dari mana ya nilai kriteria nilai saya itu dari mana? A, B, C, itu gimana cara menilainya? Mas kan juga nggak pernah nanya, saya yakin. Ya. Jadi Mas arep dengan sendiri, wes nek wong goblok iki DO wis pokoke nek gak iso iku aku ditok. Nih, itu kan pikirannya Mas sendiri. Itu berkutat di sini muter-muter suwe-suwe mumet, Mas. Ya, jadi mumetmu itu tidak berujung karena satu udah penyembelihan kambing, dua kamu ketakutan di DO. Padahal realnya apa? Kamu lulus kan? Lulus. Lah, ternyata kamu hebat kan? Lulus dengan nilai yang mepet. Nggak apa, yang penting lulus kan? Siap, siap. Sekarang bisa berkarya kan? Siap. Nah, berarti bukan karena nilai jelek itu, cuma karena Mas dulu tuh ketakutan. Aku takut dewasa, karena ternyata dewasa itu nggak menyenangkan. Ternyata setelah aku dewasa, banyak tuntutan dari masyarakat. Yoni iso ndang dulu sampai ndang wis, ojo repot wong tua murek. Nah, gitu. Kata-kata seperti itu kadang-kadang kan menohok ya, Mas. Membuat hati kita jelek omongan wong iki rek. Nah, itu Mas artikan sendiri. Semakin banyak omongan yang nggak nyaman tuh Mas tumpuk sesuai muntah. Nah, muntahan lama-lama Mas mikir, sesuai gak usah kuliah. Ternyata kuliahku gak asik. Ternyata kuliahku asiknya mek ganti-ganti lambi. Nah, contohnya gitu. Ternyata asiknya itu bisa nongkrong. Siap. Tetapi ternyata dalam kuliah itu kan banyak beban juga yang kita laluin kan, Mas. Ada nugas, ada kita harus berkelompok. Belum lagi ada uang yang masuk ke situ. Nah, selain uang SPP, kita kan juga banyak urunan-urunan. Terus aku ini pas-pasan. Seperti itu. Jadi sebenarnya ketakutan akan harapan itu adalah dari asumsi sendiri. Iya. Karena overthinking, Iya. kita tidak pernah Menanyakan, memvalidasi perkataan itu apakah benar. Memvalidasi. Jadi ada afirmasi lagi kepada orang yang melakukan hal itu. Maksudnya gimana nih? Kalau memang pengen saya jadi terbaik, saya usahakan ya. Saya akan berusaha. Bukan bilang, bisa kok, jangan. Kita jadi manusia kan juga nggak boleh kepedean. Insya Allah ya, saya berusaha. Tapi usahanya harus beneran. Benar. Kita dikasih harapan oleh orang lain, sebenarnya ya oke-oke aja Oke. ya. Itu kita harus bagaimana mengelola itu. Nah, sekarang kalau kita berharap pada sesuatu dan itu tidak, ya intinya saat ini saya datang ke Malang, saya datang kuliahnya ternyata susah. Ini nggak sesuai dengan apa yang sebelum aku berangkat ke sini. Aku takut. Ketakutan itu banyak terjadi pasti kan. Kita pasti banyak teman-teman di sini yang mungkin lihat Sama-sama takut ya. ya takut. Ini di kota orang Di juga kota kan ya. orang. Bisa nggak aku hidup? Ketakutan yang memang dulu tidak pernah dibayangkan. Siap. Itu terjadi. Dan nantinya setelah wah aku salah pilih jurusan, aku nggak mungkin pindah jurusan lagi seperti itu. Harapanku hancur di sini. Harapanku saat ini hancur. Bagaimana aku handle harapan yang seperti itu? Ya, oke. Itu teman-teman mungkin bisa sambil Iya. memaknai bagaimana sih mengelola harapan. Iya. Orang hidup tuh kan punya goal setting masing-masing ya, Mas. Tetapi pada dasarnya orang punya
start dan finish itu beda-beda. Seperti kita dari dulu berkeinginan bahwa misal nih, saya tuh targetnya kalau lulus kuliah tuh paling mentok jeduk-jeduk lah, itu harus 8 semester misalkan gitu. Tetapi realnya lebih. Tapi kita kan udah ada effort nih. Tapi effortku itu aku menganggap sudah lebih, tapi ternyata satu ada dosen ternyata kok ya nilaiku dikasih D misal. Satu, ternyata aku udah pre-sensing lebih jatah nih kan, jatahnya anak nggak masuk kuliah 1 semester kan 2 kali ya Mas ya. Iya. Dia nggak masuk 5 kali nih, udah over ya, akhirnya nggak lolos. Tapi dia kan udah ada effort, sebenarnya dia pengennya masuk kuliah dengan rajin, dengan tertib. Ternyata selain di jam kuliah, dia ternyata ada objekan lain. Misal dia nyambi kerja. Ya. Misal dia ternyata ada yang dikerjakan yang lain, yaitu misalnya bantuin orang tuanya. Akhirnya kan ini kuliahnya terbengkelai. Jadi anak-anak yang lulusnya lama, belum tentu anak ini bego ya. Kita harus highlight di sini. Jadi bagi teman-teman yang sekarang ngerasa kuliahnya lama, saya yakin Anda tidak goblok. Banyak faktor lain yang teman-teman nggak tahu. Cuma kadang-kadang reason itu kita ungkapkan ke orang lain yang udah nggak suka sama kita. Percuma. Orang itu udah dasarnya nggak suka. Karena dengar kita dari sisi yang nggak suka. Tapi kalau yang bercerita itu adalah orang-orang yang suka dan support sama kita beri reason. Iyo, dari 10 semester kenapa? Oh soalnya kemarin tuh ditinggal kerja. Temennya akhirnya paham. Oh iya sih golek cuan arek iki. Nah gitu. Soalnya wis bayar kuliah dewe. Nah, kan nggak tahu. Bener. Jadi hal-hal seperti itu kadang-kadang yang orang lain nggak mau paham gitu. Makanya kalau saya sendiri melihat fenomena anak banyak yang nggak lulus pas di jamnya, saya katakan ini ada alasan apa nih? Kalau memang alasan itu ternyata dia udah mencari pengalaman di tempat lain, saya acungin jempol. Tetapi kalau ternyata dia mencari pengalaman di dalam rumah, yaitu malas-malasan, nah ini yang perlu demotivasi ini kita jadikan motivasi lagi. Kondisi yang sudah nggak sesuai harapan tadi, mungkin ada teman-teman yang misal ya udah nggak tahu kemana, mengurung diri. Itu siap. Wajar ya, wajar. Ketika putus harapan, ketika kita mengalami permasalahan yang memang aku nggak tahu, aku harus gimana, mengurung diri, nggak punya motivasi. Itu ada 2 hal yang bisa dilakukan. Menaikkan motivasi atau melupakannya. Nah, sayangnya ada yang abani. Ini bisa bikin kamu merasa enak. Instan ya? Instan. Nggak disuruh olahraga, nggak disuruh, tapi dikasih obat. Nah, obatnya, ini obat dokter gitu. Nah, obat-obat yang seperti itu yang tidak didapatkan melalui resep, itu kan adalah penyalahgunaan. Baik. Kamu makan ini, kamu minum ini, kamu bisa lebih tenang. Enak aja nih. Lupa, wis pelarian-pelarian gini kan disebut penyalahgunaan. Penyalahgunaan obat terlarang. Kita masuk ke mana ini? Ke psikotropika ya? Nah, jadi itu masuk ke penyalahgunaan narkoba, narkotika, psikotropika dan kognitif ya. Ini di level 2. Penyalahgunaan di level psikotropika. Ini banyak terjadi. Tapi valid nggak sih kalau kita sebenarnya kepingin, aku nggak mau dapat masalah ini, aku nggak mau ngerasakan sakit yang kayak gini. Ya aku mau lari dan obat ini bisa nolong aku. Itu valid nggak sih? Ya. Dan ya kalau kita bicara ngomong hukum dan ini salah, wis selesai. Tapi tolonglah, yang bisa nolong aku sekarang ini. Seperti itu. Nah, pandangan kakak nih ya, sebagai psikolog itu seperti apa kalau dengan yang seperti ini? Ya ini yang bisa nolong aku dengan kondisiku. Ya, jadi gini Mas, orang yang sudah kalut, udah galau, yang udah bingung, yang pada fase yang tinggi banget. Jadi kalau kita bikinkan skala tuh 0 sampai 10, dia udah bingungnya 10, kecewanya 10, zolimnya 10. Ngerasa marahnya udah di angka 10, semuanya udah di angka yang paling up. Dia akan cari ada nggak sih pil enak-enak, ada nggak sih solusi cepat instan gitu.
Ada nggak sih nggak usah butuh proses, tiba-tiba hilang aja tuh masalah tuh kan ya? Yes, pokoknya ternyata itu Nah, dikasih. pokoknya cepat oke, kilat gitu bener, lah. gitu. Ya, ternyata ada orang yang katanya tuh baik hati, pangeran berkuda kali ya, terus bawain pil. Ini ada pil enak, langsung hilang masalah kamu gitu ya. Oh, bio iki. Nah, mimi oiki, pasti enak, pol. Pas diminum, terus dia merasakan sensasi, oh iya ya masalahku lupa nih, misalkan nih. Terus lama-lama, ya mohon maaf kan, tuh efeknya kan banyak ya dari pil enak-enak gitu ya. Bisa kita akhirnya berfantasi ke mana-mana. Oh tiba-tiba di pikiranku adalah masalah itu hilang. Hilang kemana gitu kan ya. Pas dia udah sadar, efeknya obatnya udah habis gitu ya. Ternyata masalahnya masih ada. Mau sampai kapan kita lari dari masalah? Ya. Dan selagi kita hidup, kita selalu dikasih masalah. Oke. Dan kita diberikan sama Allah, sama Tuhan juga diberikan bagaimana cara keterampilan mengurai masalah dan menyelesaikan masalah. Bukan menghindar. Karena orang bilang kalau misalkan terlalu banyak tuntutan dari orang lain, terlalu banyak tuntutan dari orang tua, terlalu banyak tuntutan dari pasangan, terlalu banyak tuntutan dari siapapun, terus kita menanggapinya dengan cara ambil pil yang cepet banget, itu kan mau sampai kapan deh minum pilnya? Nah, pertama kali mungkin tawarannya kan pasti gratis ya Mas ya. Next dia bilang, mau dong pilnya lagi. Yuk kaiser rele gratis re, tuh gua po. Entek. Nah, Dan yang harus diperhatikan lagi, pil ini semua substance yang semua zat-zat sing kita masukkan dalam tubuh dan itu tidak dalam pengawasan dokter atau resep ya itu punya efek. Punya efeknya bukan cuma dalam efek enaknya tadi, di pikiran tadi, tapi juga di badan. Nah, ketika ini sudah nanti efeknya ke badan, badannya rusak. Itu sing ya pasti akan terjadi, itu wis niscaya. Seperti itu. iya sebetulnya efeknya juga bukan cuma ke badan aja ya, tapi ke pikiran juga kan Mas. Oke. Kan itu kan juga merusak otak kita ya. Saraf ya. Jadi beberapa organ di tubuh kita, terus beberapa saraf, beberapa di anggota tubuh kita itu akan menolak dengan obat itu. Karena obat itu kan efeknya kemana-mana ya Mas. Rusaknya itu bukan cuma karena diminum aja gitu, tapi ini bisa serut gitu kemana-mana kan ya. Dan sebaiknya kita nggak usah kenal deh namanya narkoba. Karena nggak ada enak-enaknya sama sekali sebenarnya. Mana lagi udah mahal kan ya. Cari ini gratis. Kan di awal gratis. Iya. Free trial. Oh free trial. Kalau free trial error nggak jadi pakai berarti ya. Tapi berhubung biasanya kan buy one get one gitu. Kadang-kadang tawarannya macam-macam ya. Terus apa deh tawarin terserah deh. Tapi kan ujung-ujungnya kan nanti yang next kalau kita mau pakai selanjutnya kan pasti berbayar ya Mas. Mana ada sih kenikmatan gak berbayar? Selalu berbayar. Lalu sebaiknya kemana kalau nggak ke situ? Ya, kalau teman-teman sekarang memang lagi keadaan kalut, galau, lagi bingung, lagi panik, lagi nggak enak banget, sebaiknya hubungin dia ke profesional. Kalau memang teman-teman sekarang ada dimanapun, insya Allah di seluruh dunia nyebar kok namanya profesi sebagai psikolog. Atau juga menghubungi ke psikiater. Jadi teman-teman psikiater dan psikolog ini insya Allah bener-bener intens. Dan kita itu suka banget kalau ngeliat semua teman-teman adalah bahagia. Oke. Dan melihat bahwa semua orang tuh bermakna. Tak ada satu orang pun diciptakan sama Tuhan untuk hidup tuh nggak punya makna. Walaupun kita ngeliatnya, mana ada nih maknaku nih, receh. Enggak, kita bermakna. Coba kita cross-check tanya ke orang tua kita. Ma, apa? Menurut Papa Mama aku bermakna nggak? Ya iya dong, kamu dilarin di dunia mah. Tak didik, tak sekolahin, nah kayak gitu. Terakhir, kalau kita sudah mulai ngerasa apa ya, kalau kita nggak boleh self diagnose kan ya, kita nggak boleh self diagnose, tapi mulai ngerasa iki wis gak bener iki ndek perasaanku, ndek aku sudah mulai aduh kok gak enak ini, aku sudah tidak melakukan hal yang biasanya aku sukai atau apa, sudah merasa mulai aku sedih, aku merasa ada perubahan ada ya. perubahan, Oke, sudah siap, mulai siap. gitu. Tipsnya apa sih? Ya, satu, bahwa kalian nggak sendiri. Akan banyak orang juga yang merasakan hal itu. Cuma terkadang kalau kita banyak masalah itu kan kita ngerasa ya, kok aku sendiri, nggak ada orang yang membantuin, semua orang menjauh. Tetapi
Di saat aku senang, aku sedang happy-happy, banyak orang datang ingin ikut andil dalam kehappyan itu. Tapi kalau di saat aku sedih, susah, kenapa semuanya menjauh? Itu seakan-akan dia pikirkan. Padahal sebetulnya kamu nggak sendiri. Jadi yang gagal dalam misalnya nih perkuliahan, sebetulnya juga bukan kamu aja, banyak orang. Yang gagal dalam rumah tangga juga nggak kamu sendiri, banyak temennya sebenarnya. Cuman kita nggak mau nanya. Yang gagal dalam percintaan, pacaran putus terus juga banyak sebenarnya, cuman kita nggak tahu aja. Dan nggak mungkin orang itu membuka dan mengeksplor hal itu. Nggak penting dieksplor. Lalu yang kedua, kalian bisa dengan cara coba pola sehat. Dengan cara tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga, istirahat yang cukup. Nah itu bisa biar tubuh kita akhirnya stabil lagi. Coba dicek juga bagaimana pola tidurnya. Apakah kita ngerasa tidur kita udah cukup? Karena terkadang kita lupa ya. Kalau kita sudah terlalu banyak aktivitas tuh tidur tuh mesti kurang dari 4 jam. Kalau kita kurang dari 4 jam, tubuh kita ini kan juga udah mulai protes. Protesnya tubuh gimana? Sakit lah. Karena tubuh kan ngerasa juga nggak homeostatis ya. Dalam posisi dia tidak stabil. Lalu apalagi kalau misalkan kita makannya nggak cukup, asupan makanan kita nggak cukup, kita kurang, airnya apa? Kena lambung. Terus kadang-kadang bisa pusing, efeknya kan macam-macam. Kan tubuh kita ini kan butuh asupan gizi. Butuh kita minum, butuh kita makan. Terus kita udah cek belum? Apakah kita udah bergerak juga? Kalau manusia duduknya cuma adem ayam duduk begini, sampai malam begini, kan sakit badannya. Badannya jatuhnya jadi nggak fleksibel. Terus nggak bisa bergerak. Nah sebaiknya juga harus diimbangi dengan bergerak. Bergerak dengan cara apa? Dengan cara olahraga bisa. Aktivitas sehari-hari seperti dia menyapu, mengepel itu kan juga bergerak ya. Jadi ciri orang hidup apa sih? Bergerak, move gitu kan ya. Kalau dia ngomong, saya makhluk hidup Mbak Nia, tapi juga di kamar aja. Hello, makhluk hidup apa-apa ya ini ya, gitu kan ya. Kita akhirnya kan bertanya-tanya, apakah benar kamu makhluk hidup kalau cuma di kamar aja? Saya tahu, walaupun misalkan kamar kamu strategis, yang udah ada kamar mandinya, tapi apakah kamu tidak lapar? Jawabannya saya nggak bisa lapar, Mbak. Fotosintesis gitu. Nah, gitu. Karena kita bukan tumbuhan ya, Mas ya, yang tidak perlu berfotosintesis. Kita perlunya kalau misalkan kita lapar, kita makan. Kita perlunya kalau misalkan kita sinar matahari ya kita buka jendela. Jangan terus kamar tuh kita tutup rapat. Sehingga kita kayak di gua gitu ya. Ya. Terus lagi kalau memang kita butuh dengan orang lain bersosialisasi, boleh lah sosialisasi aja. Tapi coba cari orang-orang yang support sama kita. Jangan kita sosialisasi sekali ini dapat teman yang julid ya. Wah, itu makin kita delosor, Mas. Dalam fase yang deprok delosor gitu kan ya. Apalagi sosialisasi sama temen yang memang sudah jelas-jelas mereka pengguna. Oh iya, Okay. itu kelihatan kok ya. Iya, Jadi benar memang sekali. kalau memang mau bersosialisasi ada arahnya. Bener. Kalau kamu ke lingkungan yang memang ya wis arek ngono tahu lah, kamu Iya. tahu lah itu. Karena memang sebetulnya Malah otak manusia itu dipahami. punya screening ya. Iya. Kita bisa men-screening mana sih sebenarnya orang yang baik, mana screening kita orang yang agak-agak setengah baik, mana orang-orang yang memang sukanya yang happy-happy aja. Kan kalau orang happy-happy aja kadang-kadang berpikirnya ini boleh kok, ini halal kok gitu. Ini kenapa nggak kita lakukan? Kita kan belum pernah coba. Nah gitu. Doing drugs never cold. Oke. Iya. Tapi kepengen nih. Kalau semuanya kepengen ya. Ya bersosialisasi tetap harus memilih, harus bisa memilih. Bersosialisasi boleh, tapi kita harus punya filter. Karena filternya manusia ada di mana? Di otak. Itulah yang membedakan manusia dengan tumbuhan, manusia dengan hewan. Ketika sudah nggak bisa bersosialisasi dan nggak bisa bercerita, kita harus kemana? Oke, di saat kita memang udah ngerasa udah penuh banget spamnya dalam hati, udah nyesek ya, udah mau nangis aja sampai udah nggak bisa keluar air matanya nih, udah sampai kita mau ngomong udah sampai apalagi aku mau ngomong apa gitu kan ya. Oke, kita bisa menghubungi profesional, bisa menghubungi ke psikiater ataupun ke psikolog terdekat. Saya yakin di Indonesia itu juga sekarang udah makin banyak ya psikolog ada di mana-mana. Ada yang berpraktek di puskesmas, ada yang berpraktek sebagai biro mandiri, ada yang berpraktek di rumah sakit daerah, rumah sakit swasta, dan di klinik. Sekarang psikolog tuh menyebar di mana aja. Dan semua psikolog dan psikiater sama konsepnya. Kita pengen lebih membuat orang lain lebih bermakna. Kita ingin membuat orang itu menjadi tahu nih, oke, ternyata kita tuh hebat yang versi kita masing-masing ya Mas ya. Karena semua orang kehebatannya itu masing-masing. Nggak mungkin sama. Karena pada konsepnya adalah
si manusia kan unik ya. Tuhan tuh menciptakan sama-sama nih kita laki-laki gitu, pasti ada bedanya. Oh ini cirinya begini, ini begini. Kalau yang perempuan cirinya begini. Nah, akhirnya kan kita dari keunikan itu kita bisa tahu tuh mana bedanya. Tapi kalau semua manusia ngerasa aku hebatnya mau sama si A, si B, apa bedanya kita sama plagiasi kan? Nah katanya kita nggak main plagiasi, berarti kita harus menimbulkan dan memunculkan ke permukaan keunikan masing-masing. Oke, mantap sekali insight-nya. Gak rugi kan? Berapa menit kita udah? Sama aja. Sampai terakhir, intinya segala permasalahan mungkin kita nggak bisa ketemu solusinya, tetapi kita harus bisa menghadapinya. Benar. Menghadapinya, kalau nggak bisa sendirian, ada kok tempat untuk bercerita. Ya, demikian obrolan kita dengan Kak Nia. Semoga teman-teman bisa dapat insight. Mungkin kalau teman-teman ada yang merasakan hal yang sama dengan yang kita obrolin tadi, bisa kok cari tempat cerita, bisa menghubungi Kak Nia di sini. Di IG saya di nia_psikolog. Demikian obrolan kita kali ini. BNN Kota Malang, Boys tanpa narkoba. Yeay.